Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang masih setia di channel Indi Gojali. Oke, malam ini Adit sedang berada di sebuah taman yang ada di Kota Bandung yang penuh dengan mitos di sini. Jadi konon katanya di sini itu ada mitos, sering ada sesuatu yang menampakkan dirinya. Bisa teman-teman lihat mungkin di belakang Adit ada apa? Ini ada patung. Buat teman-teman yang ada di Kota Bandung pasti tahu ini patung apa dan letaknya ada di mana. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ada apa sih mitos yang ada di sini, nanti kita tanya di sesi dengan Om Irfan. Dan satu lagi tambahannya, kita ada teman baru, nanti akan dikenalkan. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Indi Gojali. Oke? Tunggu video berikutnya. Oke, seperti yang Adit bilang tadi, tentang ada apa sih mitos yang ada di salah satu taman yang ada di Kota Bandung ini. Seperti biasa, Adit sekarang bareng sama Om Irfan. Tapi ada tamu spesial hari ini, yaitu ada Om Diki. Om Diki ini dia kebetulan salah satu pencinta mitos dan mistis yang ada di mana-mana gitu, dan dia mungkin akan pengen bertanya lebih jauh lagi tentang sama Om Irfan, mungkin akan lebih explore lagi gitu. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Om Diki. Om Diki, say hi. Halo. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya mengenai ada mitos apa sih yang ada di salah satu taman di Kota Bandung ini, yang dengar-dengar katanya salah satu urban legendnya adalah adanya patung yang bergerak ataupun sosok yang bergerak mirip patung tersebut. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung ke Om Irfan. Boleh Om Irfan, gimana nih? Sebenarnya ada apa sih di taman ini tuh? Saat ini kita sedang berada di salah satu taman di Kota Bandung. Mungkin teman-teman di rumah sudah tahu ya. Mungkin kalau sudah ke Bandung, ke taman ini pasti tahu. Memang di sini di taman ini ada mitos yang berkembang di situ adalah adanya sosok atau salah satu makhluk yang menyerupai patung yang ada di taman sini gitu. Ya. Nah, mitosnya pada malam hari itu nggak semua orang dapat melihat bentuk itu ya. Cuman mitos yang berkembang di sini itu patung itu kalau malam-malam itu berjalan. Nah, jadi bisa kayak orang yang jalan-jalan gitu kan. Sebenarnya sih kalau tadi kita dari awal kita masuk ke sini, siapa sih sosok yang ada patung itu kan? Ya kalau di sini kita hanya membuka sejarah dulu. Jadi sosok itu adalah salah satu pasteur Warburg. Pasteur apa pastur? Pastur ya. Pastur. Kalau pasteur itu buat susu. Oh, pasteurisasi ya. Yes. Oke. Jadi salah satu pastur yang mempunyai dedikasi tinggi untuk kemanusiaan. Mercenary berarti. Ya gitu deh. Terus yang dia semua itu sosial untuk masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, si pastor ini berasal dari Belanda. Ya, Oke. Cuman, nah di Bandung ini kita yang saya lihat memang sini ada salah satu bisa dibilang salah satu organisasi ya, organisasi kemiliteran untuk mengenang jasa beliau, sehingga dibentuklah tanda bukti terima kasih ya, dan dengan dibentuknya tanda terima kasihnya. Cuman beliau itu nggak dimakamkan tidak dimakamkan di daerah Bandung gitu, tidak ada gitu. Kenapa? Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa dengar ya, namanya juga di daerah Bandung, apalagi di daerah Taman Kota Bandung yang notabene ini memang daerah yang cukup berdekatan banget sama pusat kota, pasti akan mendengar banyak lalu lalang. Mohon maaf aja buat teman-teman yang kalau memang ada noise sedikit. Nah, dilanjut lagi ya. Jadi memang yang saya lihat di sini tuh memang tentang mitos itu yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya sih ini adanya sesuatu makhluk yang memanfaatkan, karena yang kita tahu patung itu berbentuk 3 dimensi
dan bahannya pun dari metal. Tembaga. Ya, tembaga. Oke. Yang notabene-nya itu bisa menyerap energi gitu. Wah, Sehingga nih lumayan nih. Berarti ada benda dan bahan padat yang bisa menyerap energi nih. Betul. Baru tahu buat teman-teman, mungkin ada sebagian yang tahu atau enggak ya. Cuman memang ada beberapa benda pusaka. Ya, benar ya. Betul. Irfan, ada Ya. benda pusaka, benda mistis yang memang terbuat dari metal, dan itu memang ya bagi yang pencinta mistis mungkin tahu lah gitu. Tapi ini baru tahu bahwa tembaga bisa. Ya, bisa. Jadi apalagi bentuknya 3 dimensi, menyerupai sosok seseorang yang mudah ditiru gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama di mitos di masa kita itu, ini patung ini bisa bergerak jalan-jalan kan. Ya. Nah, tadi yang saya lihat memang ada salah satu makhluk atau yang menggunakan sosok pastor ini untuk menunjukkan eksistensi mereka. Dengan satunya dengan cara mewujudkan salah satu bentuk patung itu sendiri gitu. Sebenarnya itu bukan dari pastor itu sendiri, bukan. Oke. Tapi salah satu makhluk sebangsa jin yang menyerupai bentuk pastor dan ganjalan di taman ini. Nah, sebenarnya yang kita lihat pun di sini nggak hanya sosok itu kan. Di sini yang saya lihat pun tadi mulai jalan itu, kalau Om Didit lihat nih, salah satu kameramen kita ya, tadi dia mencoba ngambil gambar patung, ya kan? Ya. Dia langsung lari seolah-olah patung itu lihat. Ya. yang tadi waktu kita pembukaan, tanpa sadar kameramen kita tadinya mau ngambil angle patung, tapi seolah patung itu lihat ketika dia bergerak sambil dia lari ketakutan gitu. Nah, makanya yang tadi saya bilang, ini memang patungnya berbentuk 3 dimensi dan Real dimensi yang dimensi. mudah ditiru oleh makhluk tertentu dan dimanfaatkan oleh makhluk tertentu. Sebenarnya kalau ditanya di sini, Om, ada apa aja gitu kan? Ya. Sebenarnya Karena saya belum menanyakan. oh Ya. iya, nanti mungkin ya. Nanti mungkin ya. Oh. Oke, seperti yang teman-teman tahu, bahwa memang dari yang lalu-lalu, dari video-video kita yang di Gojil yang lalu, kita mengasih tahu bahwa sebenarnya yang ada di siling kita tuh berupa residual energi, Om, ya. Residual energi dan segala macamnya. Dan apabila memang ada yang bisa membentuk itu pun ada ternyata ya, Om, ya. Apalagi sampai wah, ternyata ada patung pun bisa gitu. Nah, kebetulan ini ada teman kita nih, ada Om Diki nih, yang secara entah apa tadi sempat ngomong, sempat nyeletuk bilang, kok ada bau apa ya gitu. Mungkin bisa tanya nih, Om, nyium apa tadi, Om? Bau melati. Bau melati ya? Padahal ada melati nggak? Nggak ada Ya? ada hubungan di sini. Oke, yang seperti teman-teman tahu, Om Diki ini dia seneng sama pencinta, seneng ataupun suka tentang mitos atau urban legend. Mungkin lebih jauh lagi nanti akan ada seperti kayaknya Om Diki nanti akan lebih banyak merasakan deh gitu, apalagi nanti dibantu sama Om Irfan tentang apa sih yang ada di semua ini, biar teman-teman tahu bahwa bukan cuman Didit aja ataupun kameramen aja, Adit aja ataupun kameramen aja yang ngerasain kejadian yang sebenarnya. Nah, ini kebetulan ada Om Diki, nanti lebih lanjutnya lagi kita lanjut lagi ke Om Irfan. Terutama yang jadi pertanyaan terbesar adalah, Om, kira-kira punya nama nggak si sosok itu? Maksudnya bukan sosok yang itu ya, tapi yang dijadikan sosok itu. Nah, tadi saya sekilas membahas dulu tentang apa yang dirasakan sama Diki ya. Ya. Sebenarnya ini kita rekaman pada malam hari, yang notabene-nya mereka itu mempunyai kekuatan untuk menampakkan atau menunjukkan eksistensinya. Kayak yang tadi Diki rasakan, dari mulai awal dia diam terus, yang barusan tercium sedikit bau bunga ya. Sebenarnya di sini pun yang kita duduk pun sebenarnya kita tuh lagi ditonton. Ya, makanya kita tuh lagi ditonton, nggak hanya kita yang ada di sini. Ngerasain, Om? Oh, enggak, belum ya. Jadi sebenarnya sih di sini tuh sebenarnya kita banyak yang pingin belum banyak yang pingin masuk ya. Salah satunya
penghuni yang ada di sebelah kanan saya, tepatnya di belakang di apa? Dari pojok sana ya, dari pohon. Ya. Itu yang saya bilang si Nyai, tahu kan? Yes, I know. Jadi itu bawa tadi sini. Sebenarnya di sini tuh kalau dibilang penampakannya apa aja banyak, komplit. Oke. Jadi kalau bisa nggak perlu lah disebutin lah ya. Mungkin teman-teman bisa menerka sendiri ya. Apalagi bentuk penampakan itu seperti apa sih gitu ya. Gitu aja nih. Cuman yang dari tadi masih penasaran tuh tentang si sosok ini. Nah, sosok yang paling kuat di sini tuh ada, nanti kita kalau misalkan kita diperkenankan nanti kita coba jalan-jalan di ini ada kolam di sini ya. Nah, ini yang paling kuat adalah sosok noni Belanda. Oke. Dia menyebutkan namanya Elena. Oke, sudah ada nama. Nah, ini kenapa saya ini ya? Karena dari tadi pun jadi gini ya. Yang saya lihat nih perawakannya, kalau teman-teman bisa lihat, dia itu memakai baju warna peach. Jadi kayak warna pink, tapi nggak pinknya tuh nggak terlalu pink, tapi pink keputih-putihan. Ini warna peach ya. Dan dia selalu memakai payung, warnanya payung transparan. Memakai gaun panjang. Nah, itu adanya di taman. Oke. Mungkin nanti juga kita akan coba. Mungkin Om Dikin mau ngerasain nih. Ya. Nah, dari tadi itulah kenapa kita bawa Diki. Ya. Kenapa kita bawa dia? Begitu, biar ada bukti lain selain walaupun hanya kita berdua dari video-video sebelumnya, biar ini loh ada yang mungkin nanti akan dibantu juga sama Om Irfan. Dan buat teman-teman sekalian, supaya teman-teman ketahui bahwa sebelum kami kesini pun kita sudah meminta izin dengan ya Om ya, kita sudah meminta izin. Jadi baik dengan yang ada di sini maupun dengan yang tidak ada di sini, gitu, untuk supaya lebih aman dan lebih baik. Dan ingat teman-teman, selalu stay positif dan terus berdoa, itu ya. Lanjut Om. Nah, jadi saya lanjut ya. Ini sebenarnya yang pernah saya ngomong di video-video sebelumnya, konten sebelumnya, kita berada di alam bebas. Namanya alam bebas, banyak makhluk yang mendiami kayak kita juga. Cuman di sini kita ada tempat bersejarah. Salah satunya monumen untuk mengenang jasa Pasteur itu. Dan ini digunakan oleh salah satu makhluk untuk menyerupai dan menunjukkan eksistensinya seperti itu. Dan di sini pun yang saya lihat dari tahun dulu, pada zaman dia bilang sih Nipong. Yang makhluk tadi noni Belanda ini yang sebelah sana. Nah, ini kalau Om Didit bisa lihat di sana. Nanti kita coba ya. Iya. Tenang Om. Oke. Jadi dia menyebutkan sebelum Nippon ini masuk ke kita, di sini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Taman itu. Ingat banget itu. Dulu kalau sejarah tuh Belanda tuh kayak punya teritori khusus yang hanya buat orang-orang Belanda aja kan. Nah, di sini adalah salah satu tamannya. Dan di sini pun setelah Nippon masuk itu banyak orang Belanda yang istilahnya dieksekusi di sini. Oke. Dan mereka berpikiran ini tempat saya loh. Jadi mereka tuh seolah mengenang kembali zaman-zaman. Kalau kita lihat, saya lihat salah satu sosok anak Belanda juga. Pakaiannya tuh celana pendek segini, pendek, baju kemeja putih, memakai dasi kupu-kupu dan pakai sepatu pentopol, kaos kaki. Nah itu maksudnya itu, dan mereka selalu ada di daerah sini. Nah jadi tapi sosok Elena ini berbeda dari yang lain ya? Nah maksudnya kan tadi kan ada Om Irfan bilang bahwa ada makhluk yang menyerupai dengan Pasteur tersebut. Nah, apakah si Elena ini? Kalau Elena ini adalah residual memorinya. Oke. Berarti berbeda dengan yang tadi. Jadi bisa dibilang atau memori atau orang itu ketika ada di sini dan dia itu merasakan bahwa dia di sini tempatnya enak gitu. Dan ini salah satu kenangan bagi dia tersendiri. Nah, gitu. Satu lagi Om, sebelum kita lanjut ke Om Diki ya. Om Diki sama Irfan. Mengenai masalah Pasteur tadi punya nama nggak sih Om? Pasteur yang tadi yang saya bilang Parbek. Nah, nama Pasteurnya itu. Cuman yang menyerupainya itu adalah sejenis jin. Oke. Nah, jin gitu, yang penghuni di daerah sini.
Dia bilang untuk menunjukkan eksistensinya dia di sini dengan cara menirukan pastur yang ada di sini dan jalan-jalan, dan itu memang betul adanya, dan Tapi nggak semua orang bisa lihat, hanya orang tertentu, dalam artian ketika dia lagi nggak konsen, lagi nggak fokus, menunjukkan eksistensinya ya seperti itu. Makanya teman-teman Gitu. stay positif, jangan bengong, apalagi kalau malam. Nah, Logikanya kalau bengong nabrak, udah selesai. gitu. Mungkin nanti kita coba sesi jalan-jalannya ke sana ya. Ya. Ini yang paling saya menarik. Saya ingin mungkin nanti Om Diki bisa ngerasain, kita nanti coba jalan-jalan ke kayak danau ya, di tengah kayak danau. Nah, itu di mana tempat si Elana dan anak Belanda ini sering menampakkan diri gitu. Dan itu ada di danau sebelah kanan saya. Oke. Gitu. Oke, buat teman-teman, biar nggak nunggu lagi, biar pengen tahu ke depan, biar pengen tahu nih kayak gimana sih Om Diki reaksinya, kita lanjut. Oke, siap? Ayo Om. Ayo, silakan. Oke teman-teman, sekarang Om Diki ceritanya pengen ngerasain sebenarnya ada apa sih di sekitaran kolam yang tadi Om Irfan omongin, dan tentang gimana sih Om Diki ngerasainnya gitu. Oh ya, satu lagi, tadi Om Irfan bilang bahwa nama dari sosok yang noni Belanda itu namanya Helena, bukan Elena. Teman dipanggilnya kadang-kadang H sama E itu suka sama, jadi kadang-kadang Helena gitu ya. Oke, lanjut. Nanti biar Om Diki yang langsung menceritakan gimana sih perasaannya. Oke, kita coba Om Diki untuk merasakan yang ada di sekitar kolam ya. Kita coba dia untuk jalan-jalan sendirian tanpa kita temenin ya. Ya. Kita Om nanti kita tanya apa yang dia rasain. Kuma Ki, aman Ki? Aman, masih aman Oke. Masih aman tuh. Ceritanya Om Diki sama kita dipisah. Jadi biar dia bisa ngerasain langsung sebenarnya ada residu energi seperti apa yang ada di sana, apa yang dia rasain gitu. Makanya sekarang kita lagi video callan ya. Ya. Gimana Ki? Mulai bawa melatih. Mulai. Ih, kita Deketin aja sambil sok. Jalan nih masih kuat tuh. Ayo sambil deketin. Kuat, jalan. Aman sok. Ayo sambil deketin. Oke, kita sambil jalan ya sini ya. Nanti kita deketin. Masih oke. Ki aman Ki? Masih aman Oke. Maju sedikit Ki. Ini apa ini? Hah? Ini apa nih? Sungai apa? Kayak sungai kecil gitu. Oh. Muterin bisa nggak Ki? Siap. Enggak screen record ya. Oke. Oke. Caranya ke screen record. No, dari bawah. Ini di pohon ini ya. Bentar. Kenapa di paus? Kelak Ki. Stop. Bentar mau sambil di record. Oke. Ki balik di Ki. Screen record ada. Baik deh. Balik Ada di. nih rekam layar. Nah, oke. Nah, Ki, tadi posisi yang nih tadi yang kamu bilang bau melati itu di sebelah mana Ki? Nih, sebelah sini ya. Kita lihat lagi. Deketin aja. Sambil dicek masih bau nggak? Oke. Sambil dicek ya, kita coba sambil main. Oke. Nah, jangan Sekarang udah nggak ada baunya. kan saya mendekat. Umur orang ada gitu itu jauh. Jangan lu mendekat. Oke, kita coba ya. Ini posisi kamu di sebelah mana Ki? Di dekat sungai ini nih, dekat danau ini nih. Ini danau, ini bawahnya sungai. Terus jembatan gitu. Kolam ya. Kolam ke pohon Ki, coba ke pohon Ki. Oh iya. Ke Siap. pohon.
Nah, sambil jalan situ ya. Tunggu itu ada. Oh, Nah, oke. Ini pohon nih. Kayaknya Ya. ketangkap deh. Hup, berhenti. Oke. Kameranya coba di ke atas pohonin, Ki. Nah, pohon itu. Nah. Apa yang dikirain, Ki, kalau lihat pohon itu, Ki? Merinding sih, apalagi lihat atasnya kan kayak rimbun gitu. Oke. Merinding, Ki ya? Merinding. Oke. Sih, kayaknya. Iya. Oke. Masih kuat nggak, Ki? Lanjut. Lanjut. Coba Aman. Ki, sekali lagi coba lihat ke pohon ke bagian atasnya, Ki. Nah, Oke. bola lagi dikit. Boleh lagi dikit. Bola lagi. Up. Hop. Nah. Ya. Oke. Ya. Masih kuat, Ki? Kuat. Kok Merinding, Ki? Merinding. Merinding. kayaknya kalau merinding sih semua orang juga merinding ya, Om? Ya, sama. Maksudnya itu hal lumrah ya teman-teman ya. Mau dilanjut apa mau dilanjut ke pohon yang satunya lagi apa mau balik, Ki? Kuat nggak? Dilanjut aja. Oke. Lanjut. Oke, ke pohon yang satu lagi ya, Ki ya. Oke. Nih pohonnya dari dekat nih. Ya. Punten beraya. Mana eta sedikit? Up. Nah. Lihat ke danau, Ki. Ke danau, Ki. Nah. Oke, danau. Itu kan ada bangku, Ki. Coba Ada ke bangku. bangku, oke. Nah, maju dikit ke daerah bangku situ, kamu naik. Nah, yang kamu rasain di meja itu gimana, Ki? Jangan buang sampah sembarangan, teman-teman. Hah? Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Oh, jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Ki, lihat ke sebelah kanan kan ada pohon, Ki. Ya. Apa yang kamu rasain, Ki? Merinding sih, beda sama yang pertama tadi tuh. Bedanya dari segi gimana? Dari merinding ya kayak level tingkat merindingnya naik gitu. Bedanya naik deh. Mau saya kasih tahu nggak, Ki? Hah? Mau Boleh, saya boleh. Tadi sosok yang namanya Ivon berada di sebelah kanan kamu. Ivon apa Helena? Helena, maaf. Ini ada orang baru lagi nih namanya Oh. Ivon. Ternyata ada dua ini. Nah, kan makanya kan Kalau Ki, jadi ini ada dua loh. ada dua. Dan memang kayaknya Nah, jadi memang saya baru kebuka ini. Nah, ini ada sebelah kanan kamu. soalnya kayak ada ngasih tahu juga. Iya. Oh, ini mah bukan yang sosok yang tadi, beda lagi. Masih kuat nggak, Ki? Masih kuat. Nah, itu sebelah kanan. Kamu pusing nggak? Enggak, belum. Kayaknya belum pusing. Nah, coba. Soalnya masih fokus nih. Nah, tangan kamu ke sebelah kanan, coba arahin ke pohon. Pohon. Arahin tangan kamu aja yang diarahin. Iya. Nah, ada angin nggak? Kayak angin, enggak ada angin sih, cuman kayak dingin, beda sama kayak duduk ini saya. Hah? Gimana? Beda sama aura di kursi. Oh, Ini anget kan? Ini anget kan? hangat. Anget nih. Nah, kalau di dalam dingin, agak dingin. Nah, dingin. Nah, kalau dingin itu kan normal. Nah, yang hangat itu. Iya. Oke. Kayak di sini nih. Ya. Iya. Ya, itu yang saya bilang tadi, lagi duduk di daerah situ. Oke, balik kanan, Ki. Balik kanan. Tarik, Ki. Ya, balik Ki. Oke, putar balik. Jangan-jangan Ivon suka lagi sama Diki. Ya. Oh iya, matanya merah ya. Ini barusan matanya merah itu kan? Oke. Oke, balik kanan, Ki. Ayo Ki. Balik kanan, Ki. Ayo Om Diki. Oke. Oh, Saya kelihatan barusan matanya merah. Pengen ngejokes Tapi asa nggak ada yang dijokin gitu ya. Iya. Ya udah. Balik dulu aja, nanti baru kita ngejok bareng di sini. Siap. Ini masuk YouTube nggak? Masuk atuh, Ki. Masuk, Ki. Kayaknya itu Salam buat Bapak boleh nggak?
Udah salam buat Bapak, oke nanti bisa Ki. Bisa Ki. Khusus buat Om Diki. Best partnya itu. Sekarang the biggest question, pertanyaan terbesar. Tadi jalan kan? Ya, Pasti ngerasain dong. siapa apa? Ya, ngerasain apa yang dirasa. Different gitu kayak dari Ya, di sini. ya Iya, kayak beda banget antara Iya, di sini sama iya. di sana kan. nih di sini udah nggak merinding nih, serius. Ya, kalau pas di sana Merinding merinding banget. banget kok. Disco. Disco. Oh, pastinya, Ces. Ya. Itu hal yang wajar sebenarnya Om Ya. ya. Itu gimana sih Om sebenarnya, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya yang Diki rasain tadi di sana gitu? Jadi kan seperti yang tadi kita awal bicarakan, di sini kita ada Diki yang ingin ini salah satu penggemar cerita mistis ya. Nah, tadinya di sini Bukan hanya cerita Om. Oh, Semua. oh semuanya ya. Jadi di sini Lihat kita mukanya kayak mistis. kita mau mencoba Diki merasakan energi yang ada di sini. Memang tadi yang saya katakan di sini memang banyak beberapa energi. Termasuk tadi muncul makhluk-makhluk yang Ya. yang ada ya. Nah, mungkin lebih jelasnya Diki dulu ditanya apa yang dirasain nih sebanyak tadi yang saya suruh berhenti. Yang dia pertama awal lebih baik tanya dulu deh. Nanti kita coba ini. Oke. Nanti saya coba Tadi jelaskan. pertanyaan umum. Ya. Nih, sekarang pertanyaan khusus, Dik. Ya. Ngerasainnya apa aja nih? Selain merinding, pasti ada sesuatu Di, kan misalkan. sambil ditunjuk aja di mana nih, sebelah sini, sebelah sana. Wah, kayaknya kalau yang lebih nunjuk mendingan Om aja deh. Ya gini. Oh iya, kan langsung kita Diki. lihat biar nanti sama saya dijelasin Oh, iya, gitu iya. ada Oke, apa. Oke. Boleh, Gimana, boleh. Dik? Silakan. Ini nih di dekat kolam tadi ada jembatan gitu kan. Ya, Di situ mulai bau bunga. oh, bunga. Ya. Oke. Terus Ya. Kan saya tadi maju dulu nih, terus Ah. mundur lagi. Ya. Tapi udah nggak ada sih bau bunganya. oh, udah nggak ada. Ya. Nah, terus Waktu di pohon yang pertama tuh yang cabang, Ya. udah mulai merasa merinding gitu. menirinya kayak gimana? Ya, kalau di situ masih biasa. Ah, Nah, terus pas di bangku yang tadi udah kayak beda gini, kayak auranya beda. Tangan anget, di sini dingin gitu. oh, oke. Ya, Om. Tapi ada pantangan nih sih, Om. Di sini. Enggak sih. Enggak ada. Nggak ada. Jadi gini kan balik lagi ya. Sebenarnya setiap orang itu bisa ngerasakan sesuatu yang Diki rasain. Cuman karena kita di sini khusus, kita coba Diki nih pengen tahu nih ada apa aja di sini. Yang tadi saya katakan yang Diki ketika bawa melati gitu, emang itu ada sesuatu makhluk. Saya bilang yang tadi yang ketika kita duduk, Mbak itu, Ya. si Mbak itu si si Mbak, si udah Nyai tahu semuanya Ya, Mbak. situ. Nyai, ya. Bergerak ke arah sana. Yang Memang pertama. itu yang tadi yang dibilang anak kecil itu yang orang Belanda. Iya, iya. Nah, sosok Ada namanya? dia nggak mau nyebutin mana Oke. karena lari. Terus kedua ke bangku. Nah, ini ada sosok baru nih, Ya, itu Waduh. tadi secara nggak sengaja Om Irfan nyebut nama Ivon. Ivon. Nah, ini salah satu Belanda yang tadi aja temannya yang Ya, ini Tadi. sorry nih Om. Ini ya kan? ya Nah, ada. oke. Nah, terus tadi pun tanpa sengaja kita lihat, kita rekam kita sambil video call ya. Ya. Tanpa sadar pun kalau misalkan kamera yang bisa bisa lihat. tangkap itu sebenarnya ada poci juga di situ. Astagfirullah. Jadi yang dibilang mata merah ya, Nah, memang itu. tadi kita lihat di Sebelah sana mana? kan. Tadi yang pas Diki bilang di sini anget. Anget. Ah, Pas saya suruh kamera ke pohon. di situ. Nah, dia lagi berdiri gini. Sorry Mata- Om, sorry. Makanya maaf, di sini kita bukan untuk mengganggu mereka, Nah. tapi di sini kita hanya menjelaskan sejarah saja. Tempat di sini memang di tempat mainnya mereka kan ya, tempat mainnya mereka. Nah, ketika kita ngobrol di sini pun mereka liatin ke kita Iya. gitu. Cuma kan di sini kita kan tidak ada maksud untuk mengganggu. Hanya di sini kita membuka bahwa di sini loh dulunya taman ini dipakai orang-orang Belanda untuk bermain bercengkrama dengan keluarga mereka. Biar orang-orang tahu ya. Ya, dan ini terbentuk residual memori orang-orang Belanda itu di daerah sini. Nah, ketika Nippon datang ke Bandung atau ke Indonesia, semua ini orang-orang Belanda ini disiksa sampai dibunuh. Nah, inilah kenangan bagi mereka yang ada di sini. Cuman di sini kita tetap fokus berpikir positif. Di sini pun ketika kita coba membuka sadar di sini, ada yang ingin masuk. Salah satunya tadi yang bau melati dan lemper di sana gitu, yang merah gitu. Ya. Gitu. Mungkin itu yang tadi Diki rasain ya. Ya.
seperti itu. Sekarang apa gimana rasanya sekarang? Sekarang kayak biasa aja kalau sekarang, mungkin karena ada Om Irfan jadi. Oh enggak juga. Yang Tapi penting- serius lah, pas dicerain kayak orang Nipponnya dibunuh gitu, Heeh. kayak ngerasa sedih gitu, tiba-tiba sedih aja. Nah, ini tanpa ini yang dikirasain Nippon itu kan dibunuh sama Nippon. Ini energinya kesedot ke sini. Wah. Makanya gitu. Tadi ketika sengaja kita coba jalan sendiri biar Diki ngerasain sendiri. Oh, gimana nih ketika ini tempat ada sejarahnya, ada ceritanya, pengalamannya biar enggak informasi dari kita aja gitu kan. Iya. Jadi orang lain pun ikut merasakan, Ikut merasakan. gitu. Oke. Di dari sini. Cuman ya kita di sini tidak ada niat untuk mengganggu. Sekali lagi di sini kita tidak ada niat untuk mengganggu, hanya membuka sejarah bahwa salah satu taman di Kota Bandung meninggalkan sejarah untuk kita Oke. gitu. Kurang lebih itu teman-teman kisah tentang mitos di salah satu taman yang ada di Kota Bandung. Baik dan buruknya itu ingat selalu kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hanyalah orang yang ingin berusaha untuk menceritakan mitos tersebut. Dan yang pasti buat teman-teman semua selalu berpikir positif dan selalu berdoa mau dimanapun, dan yang pasti jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Oh iya, betul. Banyak banget sampah tuh di meja. Oh Iya. iya gitu. Buat wargi Bandung, please, buat siapapun yang tinggal di Bandung, jaga banget kebersihan. Karena walau gimana pun juga kebersihan adalah sebagian dari Iman. gitu ya. Oke, buat teman-teman sekalian, untuk kedepannya nanti di video-video berikutnya kita akan lebih banyak lagi ekspor yang ada di daerah Kota Bandung ya Om Ya, ya. betul. Nah, dan yang pasti nanti kita akan ada teman baru lagi, Om Diki yang siap menemani kita di channel Indigo Jali. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Oke, cukup sekian video kali ini. Nantikan di video berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. And cut.